Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sedaya, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat umur khususnya. Kita disampaikan sekali lagi bulan Rajab. Sekali lagi saya mengingatkan untuk jangan putus doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Para ulama menyebut maksud dari Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, kita secara eksplisit sudah disuruh mulai lebih rajin di bulan Rajab dan Sya'ban. Jikalau di bulan-bulan sebelumnya kita baca Quran mungkin hanya 1 halaman satu hari, maka di bulan Rajab ini tingkatkan jadi minimal 2 halaman. Ini seiring dengan permintaan kita, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Jadi harus seiring antara doa dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan. Tidak nyambung orang yang berdoa ini tetapi tidak mencoba meningkatkan ketaatan. Tidak mencoba meningkatkan ketaatan. Kenapa? Kita juga minta Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Iman yasid wa yanqus. Iman selalu naik dan turun. Yasid bito'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, turun dengan kemaksiatan. Berarti kalau kita ingin dibarokai, yang artinya kita ingin imannya pas Ramadan bagus, sudah dilatih dengan ketaatan yang banyak. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan mudahkan kita selalu untuk sampai di bulan Ramadan insya Allah. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita tidak pernah capek untuk banyak-banyak sholawat, karena banyak keberkahan yang kita ambil dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan secara khusus bahwa Allah pun bersolawat, malaikat bersolawat, kita pun bersolawat insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita lanjutkan untuk kajian kita Kaifa tusolli, bagaimana kita sholat. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita insya Allah. Kemarin terakhir sudah sampai ke pembahasan hadas, tentang hadas. Kita tahu di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Maka kita belajar apa itu hadas. Dan kita kemarin sudah belajar baik arti hadas secara bahasa maupun secara istilah. Masih ingat nggih, khususnya yang secara istilah? Bapak Ibu, apa arti hadas secara istilah? Amrun, perkara, i'tibariyun, yang abstrak, yakumu bi badani, nempelnya di badan, yamna'u sihata sholati, yamna'u itu mencegah, sihati keabsahan sholat kita. Kemudian malam yurakhos, dan tidak mendapatkan keringanan. Artinya dari arti ini berarti kita tahu bahwa ada yang mendapat keringanan ketika berhadas. Sebinah malih diulangi, arti hadas adalah amrun, perkara, i'tibariyun, jazakallahu khair, i'tibariyun, abstrak, berarti mboten ketok, mboten saged dicepeng, mboten ada volumenya, tidak ada baunya, itu yang namanya hadas. Kemudian yakumu bi badani, nempelnya di badan, bukan nempel di gelas, bukan nempel di karpet, bukan nempel di buku. Jadi nggak ada istilah gelas kok berhadas itu bener. Adanya kalau gelas kena najis, karpet kena najis. Maka nanti diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Maka sekali lagi dihafal ini, yang ini bagian ini penting nih, karena kita sudah sama-sama belajar
amrun i'tibariyun, yakumu bibadani, kemudian yamna'u sihata sholati, mencegah sehatnya sholat, berarti sholatnya bukan sah karena tercegah. Kemudian malam yurahos, tidak mendapatkan keringanan. Mudah-mudahan ini diingat dan digunakan untuk mengajar anak-anak kita, ya Pak Ibu Sedoyo. Di anak-anak dari kecil sudah diajarkan beda antara hadas dan najis, sehingga mereka tahu cara bersuci, karena ini bagian pokok dari agama kita. Sekali lagi, karena ini abstrak, berarti boten-boten volumenya, tidak ada baunya, tidak bisa dipegang. Nah, kemudian tadi dikatakan malam yurohos, tidak mendapatkan keringanan, berarti ada yang mendapat keringanan. Sebagaimana kemarin kita bahas, ada orang yang memang benar-benar nggak bisa menghilangkan hadas, nggak bisa bersuci karena berbagai macam keadaan. Misalnya tidak ada air, tidak ada soid, di tempat yang bersih sekali, di dalam ruangan atau di pesawat terbang yang kebetulan kehabisan tuh airnya di pesawat terbang itu. Kemudian dia memasuki waktu sholat, maka dia sholat dalam kondisi yang yurohos, dapat keringanan, yaitu dia sholat dalam kondisi tidak bersuci. Secara umum madzhab mengatakan tidak perlu diulang sholatnya, tapi di sebagian madzhab ada yang mengatakan harus diulang. Tetapi saya termasuknya mengambil pendapat tidak perlu diulang. Kemudian, atau saya gambarkan kemarin orang yang dipenjara, diikat tangannya, sementara dia harus sholat. Waktunya sudah hampir habis, maka dia sholat dalam keadaan seperti itu, tidak bersuci, tidak tayamum sama sekali. Kemudian atau orang yang beser, orang yang beser, ini sesepuan bermanfaat ilmu ini. Kemarin waktu hari Minggu, hari Ahad yang lalu, saya kedatangan seorang jamaah umur 82 tahun. Tiba-tiba nggak pernah ngaji nih orang, Masya Allah, hafidhahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau tuh duduk tiba-tiba di majelis dan banyak bertanya, Masya Allah, orang ini nggak pernah datang sebelumnya. Salah satu pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah saya boleh duduk di masjid ikut ngaji? Karena saya selalu beser. Nah, ini termasuk yang yurohos, termasuk yang mendapatkan keringanan. Zaman sekarang teknologi memudahkan, ya ada pampers, ya kan? Jadi orang yang seperti itu keadaannya, ya diberi keringanan oleh syariat untuk tetap bisa ikut berjamaah, ikut ngaji. Jadi bukan halangan. Sebagaimana kemarin saya terangkan, orang yang sakit, tempatnya bisa jadi bernajis, tempatnya bisa jadi bermasalah, badannya mungkin berhadas, tetapi karena keadaannya menuntut begitu, maka ini yang yuroh. Maka sekali lagi, arti hadas adalah amrun i'tibariyun yakumu bibadani yamna'u sihatas sholati malam yurohos, kecuali nggak dapat keringanan. Kalau dapat keringanan berarti bisa melaksanakan. Ini insya Allah untuk panjenengan yang sudah mendekati masa-masa sepuh ini bermanfaat nih, karena problematik tiang-tiang sepuh ini harus niku-niku. Saya sering dikeluhi, Ustadz, saya itu kalau mau berangkat subuh itu bangunnya jam 2, persiapan ke belakangnya, di belakangnya lama. Saya belum sampai pada situasi itu, tapi kira-kira kan informasi hal seperti ini penting buat saya juga. Kalau saya nanti jadi tua, kira-kira begitu. Mungkin di sini ada yang sudah merasakan seperti itu. Nah, sebentar-sebentar kalau pengen nguyuh meneh gitu. Baru keluar dari kamar mandi udah pengen kamar mandi lagi. Apakah yang seperti itu kemudian tidak sholat jamaah? Tetap sholat jamaah, Bapak Ibu Sedoyo. Ini penting dipahami. Kemudian kita juga sudah sampai bahwa jenis hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas besar dengan mandi wajib, hadas kecil dengan wudhu. Jadi asalnya tayamum itu bukan alat bersuci, bukan sarana bersuci. Tayamum itu lebih ke badal. Karena apa? Badal itu pengganti karena tidak bisa bersuci dengan dua cara, yaitu dengan wudhu dan mandi wajib. Jadi tayamum dilaksanakan sebagai badal. Seperti panjenengan yang sudah sepuh banget, sudah daftar haji, tiba-tiba jenengan harus nunggu 30 tahun, kemudian tidak bisa berangkat dalam sebuah keadaan atau meninggal, maka
keluarga panjenengan membadalkan panjenengan hajinya. Sebagaimana ibu saya dulu. Ibu saya dulu daftar, ternyata beliau dipanggil umur 65 tahun, padahal masih ngantri. Maka kita keluarganya membadalkan. Waktu itu masih murah banget, 6,5 juta badal haji itu. Sekarang nggak tahu, mungkin sekarang di atas 10 ya. Di atas 10 ya. Jadi nanti kalau jenengan punya keluarga yang sudah tidak memungkinkan haji, dibatalkan. Itu badal artinya pengganti ya. Yang bisa melaksanakan orang yang sudah berhaji. Biasanya mahasiswa di sana ya. Atau di Indonesia sudah banyak ya, travel umroh haji yang menyediakan badal haji. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i tayamum tidak dikatakan berdiri sendiri, dia ada karena sebuah keadaan. Maka dikatakan alayakum maqama hadirun. Dia tidak hadir sebagai satu alat, tetapi dia sebagai badal. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang kapan kita berhadas kecil. Kapan kita berhadas kecil? Masih ingat gih? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, depan atau belakang, kubul atau dubur, apapun keluarnya, hatta yang keluar emas pun tetap batal. Dengan ke belakang tongkrong keluarnya emas tetap batal. Jadi definisi secara syar'i adalah keluarnya sesuatu dari depan maupun belakang, kubul maupun dubur. Kemudian kita sudah bahas kemarin tentang tidur. Tidur juga membatalkan wudhu kita. Rasulullah bersabda, man nauma fatawadu, barang siapa yang tertidur atau tidur maka fatawadu, maka bersucilah. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa ada beberapa pendapat terkait dengan tidur yang membatalkan. Sehingga dengan pengetahuan ini jenengan jadi tentrem, khususnya bapak-bapak yang sholat Jumat, yang sholat Jumatnya nggak persiapan, biasanya sok ngantuk. Ngantuknya tenanan banget, sebagian nganti ngiler. Kalau ngiler berarti sudah harus wudhu. Karena kita kemarin setelah membaca beberapa kesimpulan, di antara kesimpulannya adalah dikatakan tidur seseorang dalam keadaan apapun, walaupun asalnya hadisnya ada di antara yang kalau tidur dalam kondisi duduk tidak batal, karena ketika duduk tertutup buang gas kita. Tetapi para ulama kemudian menyimpulkan dari berbagai macam dalil, kemudian dijamak, dikumpulkan, bukan ditarjih dalam kasus ini. Di mazhab Syafi'i ini dijamak. Maka sampailah kepada pendapat bahwa seseorang batal karena tidur jikalau tidurnya memenuhi 3 keadaan. Yaitu yang pertama adalah istirkhaul badani, berarti awake ya bener-bener lemes tenan. Cara turun itu nggih turu tenanan, nyenyak gitu kira-kira nggih. Sudah nyenyak, mungkin ngorok. Kalau kecapean biasanya ngorok nggih. Kalau orang Jumatan lah itu udah nanti kalau bangun bangunin harus ke belakang wudu nggih. Kemudian wazafalu suurihi, sudah hilang rasa. Sudah hilang rasanya. Diolek-olek ngene ora krasa. Kalau di bangunan harus tenanan banget nih bangun ke atau diciprati. Kemudian wa khafai kalami min indi. Dia sudah tidak lagi dengar, tidak lagi tahu aktivitas kanan kirinya. Dalam beberapa kasuistik sampai diterangkan maksudnya tidak merasakan air liur yang menetes. Jadi nanti ngiler Jumatan tes itu udah harus wudhu lagi. Nah, di dalam keadaan apapun, termasuk duduk, Bapak Ibu Sedoyo, termasuk duduk. Maka ini jadi peringatan buat kita, ini penting, karena nyatanya memang Jumatan saya lihat dulu sebagai peserta, saya sering melihat orang yang sampai ngiler atau ngorok itu sering banget itu di Jumatan. Sing salah sopo di ngorok. Saya kadang-kadang menyalahkan penceramahnya juga gitu. Ini kalau penceramahnya terlalu monoton, yang dibawakan hanya membaca, berarti dia kurang belajar. Biasanya jamaahnya ngantuk. Makanya kalau jenengan perhatikan saya menyampaikan Jumatan, saya nggak pernah baca teks. Saya ingin berinteraksi karena saya punya tanggung jawab. Jumatan itu bukan persoalan kita duduk selesai sholat, bukan.
kita punya tanggung jawab agar sebelum berangkat takwanya 5, keluar takwanya minimal 7. Maka khotib yang naik mimbar itu bertanggung jawab banyak di situ. Nah kalau kita baca, jenengan seperti dibacakan cerita, tidur. Ini Bang ya. Maka saya sekali lagi kalau menyampaikan khutbah Jumat nggak pernah mau pakai teks. Di antara alasannya saya ingin berinteraksi, mata saya berinteraksi dengan jamaah, harapannya jamaah konsentrasi, karena itu di antara rukun Jumat kita mendengarkan khutbah. Ini nek si dirungokke orang mudengi kan ya masalah. Ini Bang ya. Mudah-mudahan para pengkhutbah Jumat pada paham yang demikian ini. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu kita adalah hilang akal atau kesadaran. Dalilnya adalah kalau tidur saja membatalkan, apalagi hilang akal. Karena tingkat kesadaran hilang akal karena sukrin aw marudin, sukrin itu mabuk, marudin itu sakit, itu lebih tinggi, lebih dalam lagi dibandingkan tidur. Nek turu sing kesadarane isih iso dioleh-oleh gitu. Lalu nek sing jenenge hilang akal ya ora krasa apa-apa tenan. Ngene apa nggih? Ini menjadi dalil bahwa dia menjadi berhadas karenanya. Jadi dalilnya sama dengan dalil tentang tidur. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur kata Rasulullah maka berwudulah. Kemudian kita juga tahu rufi al-qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama orang tidur hatta yastaiqil, orang yang tidur sampai terbangun. Kemudian anak kecil hatta sampai yahtalim, sampai dia bermimpi basah atau bali. Kemudian majnun hatta, orang gila sampai dia sadar. Jadi diangkat catatan dari 3 golongan ini. Berarti memang surat dihitung kondisi wong seperti itu. Ini termasuk orang yang majnun atau tidak sadar sampai dia sadar kembali. Nah ini penting kita pahami, dan ini informasi dari Umar bin Khattab bahwa kalau anak kecil yang belum memayis, maka amal baiknya dicatat, amal buruknya nggak dicatat. Ini terkait dengan hadis yang rufi al-qalam. Jadi sekali lagi yang ketiga adalah hilang akal. Yang keempat, kemarin kita sudah sampai kepada menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Orang lain itu bisa jadi anak kita, Bapak Ibu sedaya. Jangan membayangkan orang lain, musuh sih. Jadi kemudian dikatakan juga bahwa man afdho dzakaro, kata afdho itu berarti menyentuh dengan bagian dalam. Maksud bagian dalam sudah saya terangkan kemarin, yaitu kalau kayak gini yang enggak terlihat itulah bagian dalam. Jadi kalau jenengan masih bisa melihat, yang bagian yang dilihat ini tidak membatalkan ketika pegang kemaluan. Pertanyaan lebih lanjutnya, berarti nek nganggo pelindung lagi lebih-lebih gitu. Yang begini saja nggak batal di sini, apalagi kalau pakai pelindung. Maka nanti kita sebutkan 5 syarat terkait dengan sentuhan yang batal. Sekali lagi jenengan ingat-ingat ini. Jadi kalau jenengan orang sengaja nyentuh bagian sini-sini atau ujung sini enggak batal. Jangan mempersulit diri. Daripada ragu-ragu. Ragu-ragu itu enggak mengalahkan keyakinan, Bapak Ibu sedaya. Dan keyakinan itu datangnya dengan ilmu. Inilah pentingnya, makanya al-iman, iman itu harus sebelumnya ilmu. Nyentuh, yakin, dalilnya adalah hanya bagian dalam. Maka saya kalau nyentuh bagian ini enggak. Jangan kemudian was-was syaiton. Alah daripada engkau bingung, ini malah justru menyulitkan diri sendiri, Bapak Ibu sedaya. Dan Allah enggak suka seperti itu. Allah itu menyebutkan rukhsah itu sebagai sajian, Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, rukhsah sebagai sajian dari Allah. Jenengan ada tamu disajiin makanan enggak dimakan, mangkel mboten. Mboten apa, mboten penak ati ngene tak siap ke apa wae iki kok ya ora dicicipi blas ini. Niku lak mboten seneng ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Kita kadang-kadang mau ada tamu kan, wah, diada-adakan. Diada-adakan. Lah jebul kok tamune nyincip wae ora gitu kan ya mangkel. Ngene apa? Demikian juga Allah. Kalau jenengan menyebutkan kalimat di dalam syariat fikih rukhsah itu sajian dari Allah, ambil. Contoh, jenengan sedang tindakan. Jarak jauh lebih dari 80 kilo, jenengan boleh melakukan
sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, kemudian jenengan tidak perlu sholat rawatib, itu diambil Bapak Ibu sedaya. Jadi kalau jenengan mengambil rukhsahnya, jenengan mendapatkan pahala lebih besar, pahala menjalankan yang fardu dan pahala karena jenengan melaksanakan perintah Allah berupa rukhsah. Jangan sok-sokan kemudian wah aku yo tetap 4 rakaat. Nah ini justru enggak diambil sajiannya Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, kalau Allah membuat keringanan buat kita, ambil keringanan itu. Jangan kemudian kita jadi sok alim banget padahal bukan alim, itu malahan keliru. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mendapatkan pemahaman yang baik insya Allah. Sekarang pertanyaannya, kemaluan hewan. Kita megang kemaluan hewan, batal mboten? Bagi panjenengan yang punya ayam, pengusaha ayam petelur, jenengan sudah wudu, kemudian cek telurnya wis cerak apa urung? Batal mboten? Batal mboten? Para ulama menyebut tidak batal. Meskipun sebagian ada yang mengatakan batal, tapi secara umum yang kuat tidak batal. Saya dulu waktu masih kecil sering kayak gitu, punya ayam banyak. Waktu mau sunatan dulu ayamnya punya sendiri gitu, ratusan ayamnya. Kadang-kadang mau suka ngecek telur kayak cerak apa urung telure, gitu kan. Ya, jenengan yang pengusaha ayam mesti paham gitu. Tetangga tuh masya Allah Bapak Ibu sedaya. Istrinya sarjana pertanian, unsud. Suaminya SMP. Usahanya ayam petelur. Suatu ketika saya datang ke sana, saya beli telur untuk keperluan 1 kolbak, gitu. Banyak lumayan. Kemudian nunggu di situ, lagi beres-beres mau buang-buang sampah. Lah kemudian di sampah itu ada kresek agak banyak gitu. Jebule sini 11 juta. Zaman waktu itu loh. 15 tahun yang lalu. Bayangkan ada orang yang cuma SMP, uang 11 juta itu sampai nggak ketahuan. Cereh nang di orang sugih banget ini. Sugih pol-polan. Masya Allah. Kok ceritanya jadi sampai ke situ nih? Intinya saya ingin menyampaikan karunia itu tidak seiring dengan tidak harus orang berpendidikan tinggi atau sebaliknya. Jadi masalah rezeki itu masalah murni dari Allah saja. Maka kalau kita berpendidikan tinggi nggak usah terlalu sombong, yang berpendidikan rendah jangan terlalu sedih karena ukurannya bukan itu. Kekurangan menjadi ketakwaan, kelebihan menjadi ketakwaan, itu yang Allah ingin atas kita nih. Sarjana mau menikah sama SMP kan ya luar biasa nih. Istrinya sarjana, masya Allah. Kemudian yang kelima adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Bapak Ibu sedaya. Bersentuhan dengan lawan jenis. Lawan jenis termasuk istri bukan? Ya, istri itu lawan jenis Bapak Ibu sedaya. Maka kita bahas sekarang, apakah batal atau tidak bersentuhan dengan istri? Ini perlu dikelirkan supaya jenengan ketika mengambil pendapat tidak bingung. Wong saya saja masih bingung. Satu ketika kalau saya mempraktikkan madzhab Syafi'i, mau tidur kan sudah wudu nggih. Madzhab Syafi'i mengatakan batal Bapak Ibu sedaya bersentuhan dengan istri. Karena apa? Istri itu bukan mahram kita. Definisi mahram adalah yang bisa dinikahi. Ini apa nggih? Yang tidak bisa dinikahi maksudnya. Jadi istri kan bisa dinikahi, ya kan? Berarti dia masuk yang tidak boleh kita bersentuhan. Maka saya kadang-kadang izin sama istri, malam ini saya mau praktek madzhab Syafi'i. Ada dewe turunnya adu-aduan, cerak-cerakan. Bersentuhan batal. Kita sekarang bahas nggih. Bapak Ibu sedaya. Sebenarnya jangan menyimpulkan dulu karena ini nanti pembahasannya panjang. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, bukan pada bagian kuku, gigi dan rambut. Sekali lagi. Kita berhadas kecil jikalau kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, kemudian tanpa penghalang, mboten ngagem rukuh jenengan, mboten ngagem pelapis pada bagian, kecuali pada bagian kuku,
gigi dan rambut. Gigi kok kurang kerjaan banget nih. Masa sentuhan. Tapi kan bisa saja dokter gigi. Tapi secara syariat begitu. Kalau syariat mengatakan seperti itu, pasti ada kejadian di masa lalu yang harus menyebutkan itu. Kemudian Bapak Ibu sedaya, sentuhan dikatakan menjadi sebab kita berhadas jikalau sentuhan itu memenuhi 5 syarat. Enggak setiap sentuhan itu kemudian jadi berhadas dengan lawan jenis ya. Yang pertama, ini jenengan perhatikan betul, ini akan meringankan cara jenengan berpikir terkait dengan sentuhan. Yang pertama, harus pasti lawan jenis yang bersentuhan dengan kita. Harus pasti tahu yang bersentuhan kita tuh dia laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan, bencong be. Nek al-khunsa gimana? Nih kita bahas ya. Misal contoh Bapak Ibu sedaya, apakah kita bisa memastikan sentuhan kita dengan lawan jenis kita ketika kita rame-rame di mall? Banyak orang berlalu lalang, kita sentuhan. Kita sentuhan tanpa penghalang. Jangan bisa yakin enggak yang sentuhan dengan saya adalah lawan jenis? Kan susah seperti itu. Gimana Bang? Iki mau sapa nyentuh ya? Bisa nggak seperti itu? Dalam kondisi di pasar lalu lalang, jenengan kemudian bersentuhan. Kalau jenengan tidak bisa memastikan yang sentuhan dengan lawan jenis, maka kepastian itu, keyakinan itu nggak bisa mengalahkan keraguan. Nek jenengan sentuhannya ragu-ragu, lenang opo wedok iki mau yo, berarti ragu-ragu. Itu kalah dengan keyakinan asalnya jenengan tetap belum berhadas, Bapak Ibu sedaya. Nah, ini penting Bapak Ibu sedaya nggih. Karena apa? Kenyataannya kita sering mungkin datang ke tempat yang ramai. Apalagi nanti kalau umroh haji, jenengan berpotensi bersentuhan. Kalau jenengan nggak bisa memastikan sentuhannya dengan lawan jenis, maka jenengan tetap dalam kondisi suci. Nah, ini meringankan. Ini Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Syariat itu sekali lagi surah Al-Hajj kemarin kita belajar, nggak ada kesempitan di dalam agama ini. Kata Rasulullah, agama ini yusrun, mudah. Dan selamanya agama ini mudah bagi yang alim. Makanya kemarin kita lihat bahwa asalnya dunia itu terlaknat. Hanya 4 yang tidak dilaknat, yaitu apa? Zikrullah wa mawalah, ketaatan kepada Allah, kemudian orang alim dan muta'alim, dan orang yang sedang berusaha jadi alim. 4 saja yang tidak terlaknat, selebihnya terlaknat. Selebihnya terlaknat. Ada orang tanya ke saya, Ustadz, masa iya sih dunia terlaknat? Kita kan hidup di dunia, bagaimana mungkin terlaknat? Nabi Adam dibuat dari tanah, masa bumi ini terlaknat? Subhanallah, itu pembahasan khusus yang lain lagi. Ini ada pertanyaan begitu dari jamaah kemarin. Kemudian Bapak Ibu sedaya, jadi sekali lagi ini juga sekaligus pesan buat seluruh jamaah seluruhnya, bahwa kalau ada orang yang kebencong-bencongan, diberi peringatan, diberitahu. Jadi kalau kita laki-laki senggolan dengan bencong, mohon maaf, itu batal bukan? Enggak batal, laki-laki kok dia. Gini apa nggih? Kebanyakan bencong kan laki-laki jadi perempuan tuh. Ada nggak perempuan jadi laki-laki? Ya ada, tapi sedikit lah. Kalau jenengan lihat di jalan menuju ke Solo itu, ke Klaten, di perempatan pertigaan apa itu? Menjelang ke candi itu, banyak banget, saya paling takut. Jadi kalau di situ orang cik. Saya masih ingat kata-katanya, sela ijo mas gitu. Dul kasih dul, kek dul, jangan ayah yang ngasih. Tapi kalau kita sentuhan dengan itu sebagai laki-laki, nggak benar. Ibu-ibu batal, jangan ngasih uang, kemudian itu misalnya gitu. Kadang-kadang begitu kan mereka, itu batal. Karena apa? Karena asalnya dia laki-laki. Nah, bagaimana dengan al-khunsa? Jadi kan tahu khunsa bukan? Di dalam syariat kita tuh mengenal istilah khunsa. Khunsa itu adalah orang yang terlahir punya 2 alat kelamin atau tidak punya dua-duanya, hanya punya lubang seni aja. Jadi kan pernah melihat seorang atlet bola voli nasional,
perempuan, katanya perempuan. Saya melihat beritanya ketika dia udah jadi laki-laki, sekarang jadi tentara. Saya jadi penasaran waktu main bola voli ternyata ya memang tenanan banget tuh, tenaga ini laki-laki tenan. Sekarang sudah jadi tentara. Nah, menentukan dia laki-laki atau perempuan itu harus hakim, Bapak Ibu sedaya. Maka kalau kita lihat sejarah khunsa, Bapak Ibu sedaya, saya kemarin sedikit membuat catatan tentang ini karena kebetulan ada pertanyaan tentang al-khunsa ini. Khunsa itu ada dua, nih. Khunsa yang muskil dan khunsa yang non muskil. Yang non muskil maksudnya khunsa tapi mudah diketahui. Contoh. Oh iya, dia punya dua kelamin, tapi dia mohon maaf, dadanya besar. Berarti dia kecenderungannya ke perempuan. Atau tiba-tiba dia head. Berarti jelas itu non muskil. Muskil itu artinya bermasalah, Bapak Ibu Saudara. Bermasalah. Jadi kalau khunsanya yang non muskil itu gampang menentukannya. Iki lenang apa wedok. Yang jadi masalah itu khunsa muskil. Mim, shin, kaf. Muskil itu gitu. Itu agak susah ini menentukannya. Iki lenang apa wedok. Susah ditentukan. Maka ketentuan atas orang ini itu di hakim. Dan di Indonesia sudah ada fasilitas untuk itu. Mungkin Pak Parti lebih paham tentang itu nih. Untuk menentukan dia laki-laki atau dia perempuan. Dari Ibnu Qudamah, Rasulullah didatangkan seorang khunsa dari kaum Ansor. Dan untuk menentukan, kemudian Rasulullah menyebutkan dilihat dari mana air seni pertama sebelum balik. Jadi kalau ada orang punya keturunan kok masuk kategori khunsa, maka perhatikan sebelum balik dia air seninya itu keluar dari sebelah mana, dari yang jarul laki-laki atau yang perempuan. Tempat keluarnya seni pertama kali itulah yang menjadi dasar dia laki-laki atau perempuan. Atau dari Ali radhiyallahu anhu dihitung tulang rusuknya. Wanita seharusnya lebih banyak, kata beliau radhiyallahu anhu. Jadi untuk khunsa yang muskil itu seperti itu. Ini pengetahuan ini penting Bapak Ibu sedaya, karena kenyataannya di lingkungan kita kadang-kadang kita menemukan seperti itu. Di tempat tinggal saya saja ada kilena apa wedok to iki. Kan kadang-kadang susah, nggih. Nah, ketika sudah ketentuan atas jenis kelaminnya sudah jelas, maka kalau itu lawan jenis kita, ya kita kalau bersentuhan batal. Jadi sekali lagi dikatakan kita berhadas ketika bersentuhan, pastikan dulu lawan jenis kita yakin bahwa itu berlawanan dengan kita jenis kelaminnya. Kemudian bersentuhan kulit dengan kulit atau namas, bersalaman dengan lawan jenis dengan mukena atau penghalang berarti tidak batal. Syaratnya menjadi batal adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Makanya dengan nggak perlu bertanya lagi, nek aku nganggo kaos tangan ya sudah nggak batal. Nek aku salaman nganggo ruku tidak batal. Saya dipahami nggih? Syarat yang kedua bersentuhan kulit dengan kulit. Yang ketiga, bersentuhan pada bagian yang ada dagingnya kecuali rambut, gigi, dan kuku sebagaimana dalil di yang pertama. Artinya rambut beneran. Rambut beneran. Ini gimana maksudnya rambut beneran? Nah itu mungkin maksudnya saya belum paham banget ini. Nanti saya coba buka kitabnya lagi. Jadi kalau misalnya begini, jenengan lewat kebetulan di perkemahan atau di apa, kemudian ada yang rambutnya terurai gitu, kok jenengan keinjek rambutnya di kena kaki misalnya. Itu kan daging, tapi ketemu rambut, maka tidak batal. Jadi keterangan
rambut beneran itu ya itu tadi, bener, rambut yang nempel di kepala maksudnya. Rambut beneran, rambut yang nempel di kepala, bukan rambut-rambutan maksudnya, bukan rambut-rambutan. Rambut yang nempel di kepala, keterangannya itu rambut beneran yang dia nempel, gitu, dia nempel. Jadi bersentuhan pada bagian yang ada dagingnya, tanpa penghalang. Yang keempat adalah lawan jenis yang sudah balik. Jadi kalau bersentuhan dengan anak-anak tidak batal. Makanya saya kalau ngajar ngaji anak-anak tak tanyain, kowe wis head atau urung gitu. Kalau sudah head berarti kalau saya bersentuhan harus wudu. Maka itu penting. Nah, ini yang ibu-ibu juga kalau anak laki-laki, nah ini apa aneh nggak ditanya, kowe wis mimpi basah apa urung le? Abdul tanya sama saya, ya aku tuh udah mimpi basah apa belum lah yombo. Tanya kemarin itu habis ngaji seperti ini tanya, aku tuh wis mimpi basah urung toh ya? Ayo bu orang ngerti itu. Jadi diterangkan ibunya, oh gini loh mimpi basah itu. Ini penting ya, jadi lawan jenis yang sudah balik. Berarti sekali lagi dengan anak kecil tidak berhadas. Misalnya jangan menyentuh orang anak kecilnya lagi dimomong ibu-ibu, gitu, jangan gitu kan, itu kita tidak batal, walaupun lawan jenis. Maka sekali lagi ini diperhatikan nih, harus yang sudah balik. Jadi kalau dengan bersentuhan yang tidak balik, jangan kemudian aku batal lagi, bersentuhan lawan jenis kok. Nah, itu mempersulit diri sendiri. Kemudian bersentuhannya kalau wanita, ya laki-laki dengan wanita itu yang bukan mahram, yang bukan mahram. Alasannya apa? Sekali lagi ini kalau belum menyimpang, lazimnya kalau bersentuhan dengan yang mahram itu tidak syahwat. Lazimnya. Kalau ada kasus khusus naudzubillah, ya, orang sampai berhubungan dengan yang mahram itu pastilah orang bermasalah. Ya. Siapa mahram kita? Nah, ini di Indonesia memang masih butuh penjelasan jauh tentang ini. Khususnya itu sepupu, ini kadang-kadang masih ya koyo dianggap sedulure dhewe yang mahram. Nggih menika wanita yang telah dikawini ayahmu. Berarti apa niku? Wanita yang telah dikawini ayahmu itu mahram kita. Kita nggak boleh nikahi dia. Yang kedua ibu. Kemudian kalau yang dikawini kan bisa jadi bukan ibunya, ibu sambung misalnya, paham nggih? Kemudian nomor dua, ibu jenengan ini bisa lihat di dalam surah An-Nisa di nomor ayat 22 sampai 24 kalau nggak keliru. Kemudian nomor tiga, anak perempuan. Nomor empat, saudari, berarti saudara perempuan. Kemudian saudari dari bapak, apa itu? Bule. Saudari dari ibu, apa itu? Bule. Bule juga saudari dari ibu. Bule atau bude, bule atau bude. Anak perempuan dari saudara laki-laki, apa itu? Ponaan, betul. Anak perempuan dari saudara perempuan, ponaan juga. Nomor 9, ibu susu, kalau ada yang disusuin. Anak saya Abdullah itu dulu ketika lahir udah keempat waktu itu ya, jadi kecil gitu, kecil banget Abdullah itu. Sampai-sampai ada teman saya yang datang, kebetulan dia lagi menyusui juga. Saking gemesnya melihat Abdul yang kecil itu, akhirnya setiap kali ke tempat saya disusui sama dia. Sampai berpuluh-puluh kali. Lah itu jadi ibu susunya Abdul itu. Anak-anaknya beliau juga nggak boleh dinikahi oleh Abdul. Jadi waktu itu istri saya produksi susunya kurang bagus karena agak stressing waktu itu. Lagi biasa menjalankan bisnis itu kan banyak soal. Kemudian saudari sesusuan.
sebagaimana saya sebutkan tadi kasusnya Abdul. Kemudian mertua, mertua itu juga termasuk mahram. Kemudian anak istri yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah dicampuri, tapi kalau belum dicampuri maka termasuk non mahram. Paham maksudnya mboten? Jenengan nikah sama janda. Pak Pardi, aku milih janda. Jandane nggawa anak perempuan. Kemudian Pak Pardi belum sempat mencampuri, diceraikan, maka anaknya ya boleh dinikahi. Tetapi kalau sudah dicampuri maka sudah tidak boleh lagi. Berarti mahram. Kemudian istri anak laki-laki kita berarti apa? Menantu. Kemudian menghimpunkan dua perempuan bersaudara di waktu bersamaan, itu juga nggak boleh. Kemudian wanita bersuami kecuali budak di zaman dulu. Sekarang udah nggak ada budak. Wanita bersuami kecuali budak. Wanita bersuami yo, piye? Musorep dilabrak. Ini jenenge ngejak gelut nih. Nah itu, jadi wanita bukan mahram berarti di luar itu. Tadi disebutkan enggak istri mahram enggak itu? Enggak kan? Itu Allah sendiri yang menyebutkan bahwa mahram itu hanya 15 ini saja. Maka selebihnya bukan mahram, termasuk pun istri kita. Maka di mazhab Syafi'i keras banget, bersentuhan dengan istri itu batal. Nah, nanti kita lihat pendapat yang lain. Kita lihat pendapat yang lain biar adil di dalam mengambil kesimpulan. Mahram Bapak Ibu Soyo secara umum ada dari 3 sebab. Mahram karena nasab, mahram karena musyawarah atau nikah, mahram susuan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah. Sabar ya, sabar kan ini rigid banget ya. Istri bukan mahram disebabkan 3 hal tadi. Istri bukan mahram bukan karena nasab, bukan karena musyawarah atau nikah, bukan karena susuan, itu bukan karena itu. Maka nanti kita bahas. Kemudian muhrim sama mahram beda nggih? Beda nggih? Antara muhrim dengan mahram itu beda. Kalau muhrim itu istilah syariat adalah orang yang menunaikan ihram haji atau umroh, itu muhrim. Tapi kalau mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dan disebut dalam surah An-Nisa ayat ke 22-24 sebagaimana sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kita pertegas persoalan hukum bersentuhan dengan istri kita atau suami kita. Saya bacakan secara umum dulu. Menurut Imam Abu Hanifah, mazhab yang pertama, maka tidak batal. Tidak batal. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat ke-6 yang menikah di kata-kata aula mastumun nisa. Ketika engkau bersentuhan dengan wanita, maksud di situ adalah jima, berhubungan intim. Tetapi ini dibantah dengan keras di mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena untuk istilah jima di dalam Al-Quran, Allah sudah sebutkan sendiri dalam surah Maryam. Ucapan dari Maryam alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat Jibril hendak memberikan anak kepada dia, maka dia mengatakan, saya tuh nggak pernah disentuh. Itu maksudnya adalah berhubungan intim, dan di situ bahasanya beda dengan aulamastumun nisa. Yang pertama. Yang kedua, kata-kata aulamastumun nisa itu adalah bergandengan dengan ghaid atau baulin, bergandengan dengan kita habis ke kakus ke belakang. Kalau ke belakang buang air besar, buang air kecil, itu kan untuk hadas kecil. Gini apa nggih? Alasan berhadas kecil. Lah kok kemudian aulamastumun nisa digandengkan dengan hukum buang air besar atau kecil? Itu nggak nyambung menurut mazhab Syafi'i. Karena di dalam Al-Quran metode hukum biasanya kalau disambungkan berarti hukumnya sama. Maksudnya kalau jenengan habis ke kakus, habis ke ke belakang, kemudian atau jenengan bersentuhan dengan wanita maka berhadas kecil, maka di sini disebutkan maksudnya hukumnya adalah berhadas kecil, berarti bukan jima.
Ini yang membuat madzhab Syafi'i mengatakan enggak. Dalil itu keliru menurut madzhab Syafi'i. Jadi menurut madzhab Syafi'i enggak pakai untuk yang dalil itu. Kemudian di antara yang menjadi dalil juga adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurku, lalu aku mencarinya dan tanganku menyentuh bagian bawah telapak kaki beliau yang sedang sujud. Rasulullah kemudian nggak membatalkan sholatnya. Ini menjadi dalil bahwa bersentuhan tidak masalah. Atau aku dulu pernah tidur di depan Rasulullah dan kedua kakiku di bagian kiblat beliau. Apabila beliau sujud, saya pindah, ya kan? Maka beliau menyentuhku. Nah, itu maksudnya tuh. Paham ya? Supaya Rasulullah bisa sujud. Rasulullah umi cilik men yo. Ini wong iki. Itu begitu tuh Rasulullah itu. Aisyah radhiyallahu sareh niku. Rasulullah salat niku sikile niku. Yen tempat sujud niku. Nek pada sujud. Nah. Terus jonjor meneh. Rasulullah lama berdirinya nggih. Nek kon nekuk terus yo kesel. Enggak kayak kita salatnya kilat. Nah, itu menjadi dalil bahwa tidak batal bersentuhan, tapi ini sekali lagi dibantah oleh madzhab Syafi'i. Lah, memangnya Aisyah radhiyallahu anha sarene mboten ngagem napa-napa. Kan saged mawon ngagem abaya. Berarti sentuhannya tidak langsung dengan kulit. Paham? Sehingga ini nggak bisa jadi dalil menurut madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Syafi'i Bapak Ibu sedaya, maka ini sudah 6/10 nggih, Masya Allah. Jadi sekali lagi secara umum persoalan bersentuhan dengan istri ini saya sebutkan dulu nggih, ini kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Pertemuan depan. Di madzhab Syafi'i itu nyentuh nyenggol mutlak batal dengan atau tanpa syahwat. Di madzhab Hambali, madzhab Maliki batal jikalau bersyahwat. Ini juga dibantah sama madzhab Syafi'i. Lah berarti nyentuh disik baru ngerti batal apa ora wong bersahabat ki nek sentuhan. Itu madzhab Syafi'i pendapatnya begitu. Meskipun saya lebih mengambil pendapat yang kedua ini. Saya lebih mengambil pendapat yang kedua ini. Saya pribadi. Karena saya madzhabnya kayak Muhammadiyah tarjim gabung-gabung gitu. Kemudian madzhab Abu Hanifah tadi adalah tidak batal sama sekali. Karena aula mahtumun nisa itu adalah jima. Sepanjang tidak jima maka tidak batal. Itu dulu nih, nanti kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah jam 6:10. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lambat-lambat sebagaimana metode belajar kita, man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan sing sinten kemawon pengen sekaligus ilmunya maka hilangnya sekaligus. Maka kita lambat-lambat insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.